Hai sahabat Amazing Indonesia, kali ini kami mengajak kamu untuk mengunjungi salah satu kawasan ekologi bakau yang berada di pesisir Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Habitat bakau Gonda Mangrove Park terletak di Teluk Mandar yang berada di Desa Gonda, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman. Kawasan mangrove di desa ini membentang sepanjang kurang lebih 1 km lebih dengan luasan sekitar 16 hektar. Bako, begitulah masyarakat setempat menamai pohon mangrove. Ekosistem mangrove yang alami di Desa Gonda sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala dan terjaga dengan sendirinya. Namun ancaman perubahan Ashari Sarmedi, ia dikenal sebagai pemuda desa Gonda, berbekal kesadaran dan kedekatannya dengan warga. Ia kemudian mengedukasi masyarakat untuk menjaga kelestarian bako di desa Gonda. Gonda Mangrove Park adalah kawasan ekosistem yang ada di pesisir Dusun Gonda, Desa Laliko, Kecamatan Campalagian. Jadi memang di dalam ekosistem itu kan terdapat individu, populasi, dan bermacam-macam tumbuhan yang ada di dalam, baik itu flora dan faunanya. Di Gonda tersendiri terdapat 18 jenis mangrove sejati dan 24 mangrove ikutan. Nah, itu terbagi dua karena memang di dalam ekosistem mangrove itu terdapat dua, yaitu mangrove sejati dan mangrove ikutan. Nah, mangrove ikutan sendiri itu banyak yang dimanfaatkan oleh warga untuk menunjang kehidupan yang ada di daerah pesisir. Di sini juga sebenarnya dilakukan pembibitan oleh masyarakat untuk menunjang kegiatan rehabilitasi yang dilakukan beberapa komunitas. Jadi ada beberapa jenis yang kami bibit atau koker dalam istilah ini. Yang saya pegang sendiri ini adalah jenis Rhizopora apiculata, dan yang beberapa jenis yang ada di belakang ini seperti Rhizopora stylosa dan Rhizopora mucronata. Jadi ini salah satu bibit yang banyak diperuntukkan untuk reboisasi daerah pesisir, karena memang jenis-jenis ini yang ditanam untuk mencegah abrasi di kawasan pesisir yang ada di Sulawesi Barat. Jadi sebenarnya kalau jenis mangrove yang ada di Sulawesi itu terdapat 144 jenis mangrove. Di kawasan Sulawesi Barat sendiri yang paling variatif adalah di Gonda Mangrove Park, karena memang Gonda Mangrove Park ini adalah kawasan ekosistem hutan mangrove yang alami. Jadi kan di daerah-daerah pesisir yang lain itu adalah hasil pengembangan, secara tidak langsung mereka melakukan penanaman. Nah, sedangkan kenapa di Gonda sendiri jenis mangrove-nya bervariasi, karena memang di sini kawasan ekosistem alami yang memang sudah ada sejak zaman kerajaan menurut tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Gonda. Kalau luasan mangrove Gonda sendiri itu untuk saat ini setelah hasil pengembangan rehabilitasi itu ada sekitar 18 hektar. Itu yang, tapi untuk luasan untuk pengembangan itu bisa sampai 25 hektar jika kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh teman-teman komunitas itu berhasil. Gonda Mangrove Park sangat penting perannya untuk keberlangsungan flora dan fauna yang ada di Sulawesi Barat, mengingat daerah kawasan
hutan mangrove yang ada di Sulawesi Barat itu banyak yang berubah. Dalam artian banyak yang dialihfungsikan untuk tambak dan pemukiman. Nah, sedangkan di Gonda sendiri ini masih dijaga oleh masyarakat pesisir karena mengingat pentingnya peran hutan mangrove untuk mereka. Jadi memang di sini konon katanya juga tokoh masyarakat itu sengaja membuatkan tradisi lisan untuk menjaga ekosistem mangrove yang ada di Gonda. Sehingga kawasan yang mereka tunjuk untuk direhabilitasi itu tetap terjaga. Tradisi lisannya itu konon katanya misalnya daerah-daerah tertentu itu tidak boleh dijamah oleh manusia karena menurut tokoh masyarakat ada penjaga atau penghuninya. Jadi sehingga kawasan tersebut terjaga dari jamahan manusia sehingga faunanya tetap terjaga. Dalam ekosistem mangrove itu kan ada beberapa susunan dari mangrove terluar, tengah, dan dalam. Jadi mangrove terluar itu didominasi oleh jenis mangrove Rhizopora sp, dan di bagian tengah itu biasanya didominasi oleh jenis Seriop, dan bagian dalam itu banyak didominasi oleh tumbuhan atau jenis mangrove Bruguera gymnorrhiza dan Avicennia. Jadi itu yang mendominasi kawasan ekosistem yang ada di Gonda. Fauna yang ada di Gonda Mangrove Park sendiri ada berbagai macam, yang termasuk reptil. Reptilnya itu ada biawak dan ular yang ada di mangrove. Terus ada beberapa aves atau burung. Nah, burung sendiri ada beberapa yang saya lihat ditengarai bahwa burung tersebut adalah burung yang bermigrasi dari Australia. Cuma ciri-ciri fisiknya itu setelah kami lihat ada beberapa kesamaan dengan burung yang migrasi dari Australia. Dan ada beberapa jenis bangau yang dulunya di kawasan Gonda itu tidak ada, nah sekarang sudah menetap di Gonda. Nah, mungkin ada beberapa perubahan lingkungan yang ada di habitat sebelumnya sehingga memaksa mereka untuk pindah ke kawasan Gonda Mangrove Park. Masyarakat sendiri sebenarnya dari dulu teredukasi dengan ekosistem mangrove. Karena mengapa mereka mendapat tambahan ekonomi lewat pengembangan yang dilakukan komunitas-komunitas yang ada di Gonda Mangrove Park sendiri, seperti pengembangan daerah kawasan wisata, tapi yang diutamakan adalah wisata edukasi. Jadi warga mengharapkan ke depannya lewat mereka menjaga ekosistem mangrove yang ada di Gonda, itu mereka dapat menambah pendapatan yang ada di Gonda sendiri. Untuk rehabilitasi konservasi mangrove yang ada di Sulawesi Barat agak sedikit terkendala karena kenapa? Faktor ketidaktahuan masyarakat pesisir bahwa manfaatnya mangrove untuk pesisir yang abrasi itu sangat besar, sehingga mereka biasanya ketika dilakukan penanaman itu mereka menolak karena ada beberapa area di daerah pesisir yang menjadi kawasan untuk tambatan perahu warga. Jadi memang kalau untuk pengembangan konservasi mangrove tidak bisa langsung begitu saja tanpa diskusi dulu dengan masyarakat pesisir, karena biasanya kawasan mangrove itu bertabrakan dengan area-area yang mungkin dijadikan daerah tambatan perahu warga pesisir. Tingkat hambatan yang paling berat dalam konservasi mangrove adalah di perawatan. Jadi
setelah kegiatan penanaman dilakukan, misal mungkin dari dinas terkait atau dinas-dinas yang lainnya mendukung, serta sekolah-sekolah, kembali lagi yang harus dititik beratkan untuk merawat mangrove itu adalah masyarakat yang ada di daerah pesisir tempat penanaman itu. Karena setelah kita menanam, kita akan kembali ke rumah masing-masing, dan yang akan menjaga mangrove itu adalah warga yang ada di pesisir. Sehingga diharapkan kesadaran yang paling tinggi yang harus dilakukan dulu adalah menyadarkan masyarakat daerah pesisir bahwa pentingnya mangrove untuk kawasan-kawasan pesisir mereka agar tidak abrasi. Rehabilitasi dan konservasi mangrove itu memang agak berat sebenarnya, karena bibit mangrove sendiri itu dikatakan berhasil atau akan selamat 90% keberhasilannya ketika dia sudah berumur 3 tahun dan sudah ada akar samping yang tumbuh. Jadi kenapa perawatannya harus betul-betul? Karena kan di daerah pesisir yang berhadapan langsung dengan laut lepas itu ada istilah ombak dan juga arus, serta sedimen yang tidak stabil. Jadi perpindahan sedimen yang ada di daerah pesisir itu mengakibatkan mangrove biasanya tumbang sebelum dia besar. Yang saya harapkan dan teman-teman konservasi yang ada di Sulawesi Barat itu adalah penyebab utama banyaknya kematian bibit mangrove yang kita rehabilitasi adalah sampah plastik. Karena yang kita harus sadari bahwa ketika kita menanam mangrove dan pucuk mereka itu patah, itu tidak akan ada pucuk yang baru. Nah, itu kekurangan mangrove. Tapi ketika dia sudah besar dan sudah ada akar samping, itu kemungkinan besar untuk tumbuh dan lama itu tinggi daripada yang misalnya yang misalnya tidak patah ujungnya. Alamnya yang masih asri menjadikan Taman Bako Gonda menjadi daya tarik tersendiri. Landscape pantai yang tenang dengan berada di Teluk Mandar serta menghadap langsung ke Selat Makassar. Nah, jika sahabat berkunjung ke Sulawesi Barat, jangan lupa untuk mampir mengunjungi kawasan Taman Mangrove Gonda ini. Sampai jumpa di lain waktu. See you!